Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lisanatun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. NIM 22315014. Saya mengajar di SMK Malari 1 Kretek, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi membuat desain sulaman fantasi dalam suatu produk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah kalau baik. Silakan Mbak Dwi dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Mbak Dwi sudah memimpin doa untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dwi Rahmawati. Hadir. 2, Nada Kutsilaini. Hadir. 3, Siti Puja Gilang Putri Rahayu. Hadir. 4, Nur Aftika Rahmawati. Nah, berarti untuk hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, masih ingat Mbak untuk pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Nah, ya benar. Untuk minggu kemarin kalian sudah mempelajari membuat desain sulaman pita pada suatu produk, ya kan? Nah, kalau misalkan sudah, Ibu akan menerangkan sedikit lagi ya. Nah, sulaman pita itu adalah teknik menghias kain menggunakan pita pada suatu produk. Nah, untuk ciri-cirinya itu adalah satu, menggunakan pita untuk menghiasnya. Yang kedua, memberikan efek 3 dimensi. Yang ketiga, memakai berbagai macam warna. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membuat desain sulaman fantasi pada suatu produk. Ya. Sebelumnya apakah kalian pernah membuat desain sulaman fantasi atau melihat seseorang? Sudah. Kalau misalkan kalian sudah pernah melihat seseorang membuat desain sulaman fantasi, apakah kalian memperhatikan alat dan bahan yang digunakan itu apa? Nah, itu menggunakan kertas ya Mbak ya. Terus apa lagi? Menggunakan pewarna atau pensil warna. Nah, setelah itu apakah kalian pernah membeli produk yang menggunakan hiasan sulaman fantasi? Sudah pernah atau belum? Sudah. Kalau misalkan sudah pernah, apakah kalian mengamati tusuk yang digunakan itu apa? Belum ya? Nah, kalau misalkan belum atau belum tahu, Ibu akan menerangkan lebih dalam lagi. Nah, untuk materi hari ini itu adalah membuat desain sulaman fantasi pada suatu produk, ya kan? Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu kalian dapat menerapkan beraneka ragam tusuk hias pada sulaman fantasi, itu yang pertama ya. 2, kalian dapat menganalisis tusuk dasar sulaman fantasi. Yang ketiga, kalian dapat menciptakan desain sulaman fantasi pada suatu produk. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada tes soal evaluasi. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, itu meliputi satu persiapan
Terus yang kedua itu proses. Nanti ada keaktifan, ada kerjasama. Untuk penilaian yang terakhir itu adalah hasilnya. Paham? Paham. Apakah ada pertanyaan untuk teknik penilaiannya? Tidak. Kalau misalkan tidak, Ibu semalam sudah memberikan modul ya Mbak ya, sudah di-download, sudah dipelajari. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menerangkannya. Nah, untuk materi hari ini adalah membuat desain hiasan sulaman fantasi pada suatu produk. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu apa yang dimaksud dengan desain. Ya, desain itu adalah suatu rancangan yang membentuk suatu gambar yang mempunyai nilai dekoratif. Untuk skema desainnya itu ada dua ya Mbak ya. Yang pertama itu adalah desain struktural, itu adalah garis terluar. Nah, untuk desain hiasan itu adalah hiasannya Mbak yang menambahkan. Nah, yang Ibu tampilkan ini ya Mbak ya, desain struktural gambar tas jinjing. Nah, untuk desain hiasan Ibu tampilkan sulaman fantasi. Ini untuk desainnya dan ini untuk hasil jadinya. Untuk unsur-unsur desain Mbak, yang pertama itu ada titik. Bisa diperhatikan ya Mbak ya, titik. Nah, setelah titik nanti kalau misalkan dihubungkan secara terus-menerus akan membentuk suatu garis. Nah, dari garis ini ada macam-macam Mbak. Ada garis vertikal, horizontal, diagonal, lengkung, zigzag, dan spiral. Unsur yang ketiga itu adalah arah. Arahnya itu boleh berputar, boleh bergantian. Nah, yang Ibu tampilkan ini adalah sebagiannya Mbak. Jadi untuk lebih pahamnya bisa kalian mencari sumber belajar di internet. Nah, unsur yang keempat ini adalah tekstur. Tekstur ini adalah yang diraba Mbak. Nanti kalau misalkan kasar atau halus. Nah, unsur yang kelima ini adalah bentuk. Bentuk yang Ibu tampilkan itu ada 4. Ada bentuk naturalis, ini bunga, dan bentuk hewan. Nah, yang ini adalah bentuk geometris. 6 itu adalah ukuran. Ukuran itu ada besar, kecil, dan sedang. Nah, unsur yang ketujuh itu adalah value. Value itu adalah nilai gelap terang suatu gambar. Yang ke-8 itu adalah warna. Warna di sini ada berbagai macam, ada warna primer, sekunder, dan tersier. Dan kombinasi warnanya itu juga ada banyak. Salah satunya itu ada perpaduan warna analogus, monokrom. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain. Yang pertama itu adalah kesatuan. Yang kedua itu keselarasan. Yang ketiga itu adalah keseimbangan. Jadi ini Mbak, desain yang bagian kanan dan kiri itu harus seimbang. Jika desainnya satu, itu yang berat atau yang besar itu di tengah. Jadi semakin ke samping itu desainnya semakin kecil atau semakin ramping atau ringan. Unsur yang keempat itu adalah prinsip yang keempat, pusat perhatian. Nah, di sini ditampilkan contoh desain sulaman fantasinya. Nah, yang menjadikan pusat perhatian dari contoh ini itu adalah bentuk bunga yang besar di tengah. Ya, kalau kita melihat, kita pandangannya langsung ke tengahnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbandingan. Keenam itu adalah irama. Irama itu adalah pengulangan. Jadi, nah, itu daun dan bentuk bunganya berulang, diselang-seling secara bergantian. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat desain hiasan itu yang pertama menentukan jenis produknya dulu. Yang kedua menentukan konsepnya. Nah, yang ketiga menerapkan unsur dan prinsip. Yang keempat kombinasi warna. Yang kelima pemilihan jenis dasar
tusuk hias. Yang keenam, pemilihan letak atau lokasi hiasan. 7 produk. 8 menentukan alat dan bahan. Dan yang terakhir itu adalah membuat langkah pembuatannya. Nah, selanjutnya itu adalah sulaman fantasi. Ada yang tahu pengertian sulaman fantasinya? Ada yang tahu? Nah, sulaman fantasi itu adalah teknik menghias kain yang menggunakan 3 macam tusuk dasar hias dan menggunakan kombinasi warna. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama, menggunakan beraneka ragam tusuk hias. Yang kedua, menggunakan kombinasi warna. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam ragam hias sesuai dengan selera pembuat. Terakhir, itu adalah membuat tusuk hias. Nah, untuk contoh produk sulaman fantasi bisa diperhatikan di papan tulis ya, Mbak ya. Nah, yang pertama ini adalah bentuk fauna karena hewan. Nah, ini termasuk ke dalam ragam hias naturalis. Yang kedua, ini adalah blues. Di sini Ibu menggunakan ragam hias naturalis, tapi bentuknya bunga atau tumbuhan. Yang selanjutnya ini adalah produk tas jinjing. Nah, untuk hiasannya sama ya, menggunakan ragam hias naturalis. Ini juga sama naturalis, tapi bentuknya daun dan hewan. Ini adalah sweater. Untuk produk selanjutnya ini adalah bed cover, ada sarung bantal, ada selimut. Selanjutnya ini adalah busana anak. Ini selanjutnya masker. Dan yang terakhir ini adalah hiasan dinding. Nah, semua desain yang Ibu tampilkan ini adalah menggunakan desain hiasan naturalis. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching di internet ya Pak ya, menambah wawasan. Selanjutnya adalah jenis-jenis ragam hias. Nah, ragam hias itu dibedakan menjadi 3 Mbak. Yang pertama ragam hias naturalis. Yang kedua ragam hias geometris. Yang terakhir ragam hias dekoratif. Dari ketiga ini bisa diperhatikan ya Mbak ya. Ragam hias naturalis itu adalah tumbuhan, geometris itu adalah bentuk bidang. Ini dari susunan segitiga. Dan yang dekoratif itu adalah perubahan dari bentuk asli ke bentuk yang menilai, bentuk yang menarik. Nah, di sini Ibu tampilkan adalah burung. Nah, macam-macam tusuk hias sulaman fantasi. Yang pertama itu ada vestal, Mbak. Nah, vestal itu biasanya digunakan untuk bentuk bunga. Terus yang kedua tusuk flanel. Yang selanjutnya ini adalah tusuk tangkai, biasanya untuk membuat tangkai atau batang daun. Yang keempat adalah tusuk pipi. Tusuk pipi ini biasa digunakan untuk daun atau bunga. Nah, yang kelima adalah tusuk rantai. 6 tusuk bulion atau benang sari. Nah, ini untuk putiknya. Yang keenam. Nah, 7 tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak ini bisa digunakan untuk garis keluar motifnya. Yang terakhir tusuk ranting, ini digunakan untuk daun atau ranting. Nah, alat yang digunakan untuk membuat desain sulaman fantasi itu ada alat tulis, ada skala untuk membuat pola, ada buku gambar, dan yang terakhir itu adalah pensil warna. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, setelah mempelajari modul secara mandiri dan mendengarkan penjelasan dari saya tadi, siapa yang bisa menjelaskan pengertian sulaman fantasi? Saya. Oh, silakan Mbak Nada. Sulaman fantasi adalah sulaman yang didesain dengan memvariasikan 3 macam tusuk hias dan 3 macam warna benang pada bahan tenunan polos. Nah, untuk jawaban Mbak Nada itu sudah betul ya. Dan untuk nomor 2, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri sulaman fantasi? Saya. Oh, silakan Mbak Dewi. Ciri-ciri sulaman fantasi. 1.
satu terdiri dari 3 jenis tusuk hias, 2 tusuk hias yang digunakan beragam, 3 bentuk ragam hias yang digunakan bebas sesuai dengan selera pembuat, 4 menggunakan kombinasi warna. Nah, jawaban Mbak Dwi itu juga sudah betul sekali. Untuk pertanyaan nomor 3, siapa yang bisa menyebutkan produk yang menggunakan sulaman fantasi? Saya. Oh, silakan Mbak Siti. Ada macam-macam produk itu adalah masker kain, dress anak, sweater, bed cover, kajimi, sama hiasan. Nah, untuk jawaban Mbak Siti itu juga sudah betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam tusuk dasar hias yang biasa digunakan untuk membuat sulaman fantasi? Saya. Oh, silakan Mbak Nur Aftika. Ada tusuk weston, tusuk panel, tusuk tangkai atau batang, tusuk pinggir atau tusuk lurus, tusuk rantai, tusuk guyon atau benang sari, tusuk tingkat jejak, dan tusuk ranting. Nah, untuk jawaban Mbak Nur Aftika itu juga sudah benar. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak. Jika tidak ada pertanyaan, untuk tugas hari ini adalah membuat desain sulaman fantasi pada suatu produk. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Kelompok 1 itu Nur Aftika sama Siti Pujian. Kelompok 2 itu Dwi sama Nada. Ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini silakan dipelajari. Dari LKPD ini, tugasnya kan membuat desain hiasan sulaman fantasi. Untuk yang nomor 1, nanti kalian tentukan dulu produk yang akan dibuat, Mbak. Yang kedua, itu buatlah desain produk beserta hiasannya. Untuk yang ketiga, silahkan gambar polanya sesuai dengan desain yang telah kalian tentukan beserta ukurannya. Untuk yang keempat, itu adalah menganalisis kebutuhan alat dan bahan. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan langkah pembuatannya. Paham? Nah, kalau misalkan paham, Ibu nanti akan berikan waktu kalian 5 menit. Nah, di waktu 5 menit ini kalian gunakan untuk mencari sumber inspirasi gambar sulaman fantasi di internet melalui ponsel masing-masing. Nah, dari hasil searching kalian nanti kalian tentukan, Mbak, gambarnya yang mau dijadikan inspirasi itu mana saja. Nah, setelah menentukan baru kalian membuat produknya. Paham? Paham. Untuk semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau misalkan sudah, Ibu kemarin kan sudah memberi tugas kalian untuk membawa peralatan yang digunakan untuk membuat desain hiasan sulaman fantasi. Sudah dibawa? Sudah. Kalau misalkan sudah, silahkan disiapkan Mbak semuanya. Nah, disiapkan semuanya. Sudah semuanya? Kalau misalkan sudah, untuk waktu membuat desain hiasan sulaman fantasi, Ibu beri waktu 30 menit. Paham? Kalau misalkan paham, silahkan dikerjakan beserta anggota kelompoknya.
Sudah. Kalau misalkan silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 2 nanti memperhatikan dan memberi masukan. Paham? Kalau misalkan paham, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Siti Puja dan saya Marafika akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat desain hiasan sulaman fantasi pada suatu produk. 1. Perencanaan produk. Membuat desain hiasan sulaman fantasi dengan motif bunga pada sarung bantal kursi. 2. Desain produk. Tampak depan, tampak belakang. 3. Analisis desain produk. Pola sarung bantal menggunakan skala 1:4 dengan panjang 108 cm dan tinggi 50 cm. Analisis motif sulaman fantasi. Untuk tusuk hias yang saya gunakan ada 3. 1. Tusuk pipi pada bunga, daun, kuncup bunga. 2. Tusuk benang sari pada putik bunga. 3. Tusuk tikam jejak pada batang. Menganalisis kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat sulaman fantasi pada produk sarung bantal. A. Kain baju. B. Kain guling. C. Benang jahit dan benang gores. D. Benang sulam warna merah muda, hijau dan merah. E. Pita ukur. F. Pola atas sarung bantal. G. Penggaris, jarum sulam, rader, jarum pentul. H. Karbon. I. Gunting kain dan gunting benang. J. Pembidang. Langkah pembuatan sulaman fantasi pada produk sarung bantal. Menyiapkan kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat sulaman fantasi. Membuat desain sulaman fantasi pada kertas. Membuat pola sesuai produk yang ditentukan. Menggunting bahan sesuai pola lalu memberi tanda kaku. Memindahkan motif sulaman fantasi dalam kain yang telah dipotong menggunakan karbon jahit atau langsung dijeblakkan pada kain. Memasangkan pembidang pada motif yang akan disulam. Membuat sulaman fantasi sesuai dengan jenis tusuk hias yang digunakan. Menjahit kelim sarung bantal. Menjahit sisi sarung bantal. Bagian baik bagian bertemu bagian baik bagian. Mengubah sisi sarung bantal. Penyetrikaan dan pengemasan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Apakah sudah sesuai? Sudah. Nah, berarti kelompok 1 sudah sesuai ya. Sudah mengacu unsur dan prinsip dan sudah menerapkan bentuk ragam hiasnya. Nah, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Dira Mawati dan teman saya Radawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada suatu produk teh jinjing. 1. Perencanaan produk. Membuat desain hiasan sulaman fantasi dengan motif naturalis panda pada tas jinjing. Desain produk. Tampak depan dan tampak belakang. 3. Analisis desain produk. Pola tas jinjing menggunakan skala 1:4. Pola tas dan pola furing dengan ukuran 100 x 37 cm dan pola tali 60 x 9 cm. Analisis motif sulaman fantasi. Tusuk yang digunakan adalah tusuk pipi yang diaplikasikan pada telinga panda, garis luar, kepala dan badan, ekor, kaki, tangan panda, dan batang pohon bambu serta mata. Tusuk rantai diaplikasikan pada daun bambu. Tusuk tangkai diaplikasikan pada batang daun bambu.
2. Membuat desain sulaman fantasi pada kertas gambar A3. 3. Membuat pola sesuai dengan produk yang telah ditentukan. 4. Menggunting bahan sesuai dengan pola, lalu memberi tanda pola. 5. Memindahkan motif sulaman fantasi ke dalam kain yang telah dipotong menggunakan karbon jahit atau langsung dijiplakan pada kain. 6. Memasangkan pembidang pada motif yang akan disulam. 7. Membuat sulaman fantasi sesuai dengan jenis tusuk hias yang digunakan. 8. Menjahit sisi tas jinjing sesuai dengan kamu dengan cara baik bertemu dengan baik kain bahan utama dan bahan suri. 8. Menjahit kelim tas jinjing bagian atas sebesar 5 cm. Bahan utama gabung bahan suri. 10. Menjahit kedua tali tas selalu memasangnya sesuai tanda pola. 11. Penyetrikaan dan pemanasan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Untuk kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Sesuai. Nah, untuk penampilan baik kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus enggak? Nah, untuk hasil tugasnya itu sudah sesuai dengan prosedur dan sudah menerapkan unsur dan prinsip suatu desain. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas di LKPD silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk kegiatan yang terakhir ini adalah tes pengetahuan atau tes soal evaluasi. Di sini soalnya terdiri dari 10 nomor. Nomor 1 dan 5 adalah pilihan ganda dan 6 sampai 10 adalah esai. Silakan dikerjakan secara mandiri tanpa membuka modul, tanpa membuka HP dan tanpa tanya kepada teman. Paham? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Silakan dikerjakan. Pengetahuan sudah selesai? Kalau misalkan sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Setelah kita pembelajaran hari ini, yang dapat disimpulkan apa Mbak? Yang pertama itu pengertiannya ya Mbak ya. Pertama, pengertian sulaman fantasi, yaitu teknik menghias kain yang menggunakan 3 tusuk macam hias dan menggunakan 3 kombinasi warna. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri sulaman fantasi. Yang pertama, menggunakan tusuk hias. Yang kedua, menggunakan beragam tusuk hias. Yang ketiga, menggunakan bentuk ragam hias sesuai dengan selera pembuat. Dan yang terakhir, menggunakan kombinasi warna.
Yang ketiga, kesimpulannya apa Mbak? Untuk produk yang biasa menggunakan hiasan sulaman fantasi, tadi ada masker, ada sarung bantal, ada tas jinjing, ada blus dan lain sebagainya ya Mbak, beraneka ragam. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, itu tusuk hias yang digunakan apa Mbak? Ada tusuk pipi, ada tusuk veston, ada tusuk flanel, tikam jejak dan lain-lain. Nah, setelah kalian mempelajari materi membuat desain hiasan sulaman fantasi ini, diharapkan kalian itu dapat membuat produknya Mbak. Jadi nanti kalau misalkan kalian lulus dari SMK ini, kalian dapat menjual karya atau dijadikan mata pencaharian. Nah, misalkan kalian membuat tas, nah tasnya itu bisa dijual. Selain dipakai sendiri, juga bisa dijadikan viral. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Berarti untuk pembelajaran minggu depan tekniknya sama seperti hari ini ya. Nah, ada pertanyaan sampai ini? Tidak. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, untuk kegiatan minggu depan itu adalah merealisasikan desain produk yang telah kalian buat pada hari ini. Jadi, untuk minggu depan silahkan membawa peralatan yang dibutuhkan. Paham? Tidak ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, silahkan Mbak Dwi memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Dwi sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.